Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Perkenalkan, nama saya Ni Gustiayu Nyoman Putrani, NIM 181555104. Jurusan Dharma Acarya, Prodi PG PAUD, semester 4, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis tentang pengaruh wabah COVID-19 terkait perkembangan pendidikan di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAUD yang diampu oleh Bapak Imade Ardikayasa. Berdasarkan analisis saya, suasana pendidikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini itu bisa dilihat kurang efektif dan efisien, karena tidak semua guru itu mampu memahami teknologi itu dengan seutuhnya. Begitu juga dengan muridnya. Murid sendiri pun tidak semuanya itu mampu menguasai teknologi. Walaupun sebenarnya dengan adanya aturan pemerintah social distancing ini yang mewajibkan kita semua untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan segala halnya di rumah, itu ada keuntungannya juga. Karena dengan selalu kita menggunakan IT, itu pasti akan semakin mempermudah kita dalam mempelajari IT itu sendiri. Tapi untuk sekarang ini kalau saya lihat sendiri, karena banyak juga guru-guru yang kurang memahami IT, yang tidak bisa memberikan penjelasan pembelajaran secara sepenuhnya melalui IT, dan begitu juga dengan muridnya yang kurang teknologinya, yang tidak bisa menggunakan teknologi dengan sepenuhnya. Mereka juga pasti akan sangat kesulitan dalam pembelajaran itu sendiri. Apalagi tidak semua untuk murid ya, kita lihat dari segi muridnya dulu. Murid itu pasti tidak semua mempunyai yang namanya handphone genggam, tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai komputer. Itu tidak semua orang mempunyai barang-barang seperti itu. Maka dari itu yang membuat proses pembelajaran lewat daring dia pasti akan tidak efisien gitu. Berbanding terbalik kalau kita pembelajaran itu secara langsung, kita tatap muka langsung sama dosen, itu akan lebih baik karena proses pencernaan pembelajaran itu akan lebih masuk gitu, dibandingkan hanya diberikan materi juga lewat grup, lewat WA grup, lewat Google Classroom, atau kita materi lewat Zoom. Itu karena kan daya tangkap dan ingat setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang mungkin kalau misalnya sekedar jelasin aja, sekedar baca, mereka langsung paham. Tapi ada juga beberapa anak yang daya tangkapnya kurang. Misalnya dikasih materi, dia baca sendiri tapi tanpa ada penjelasan. Itu kadang ada anak-anak yang seperti itu, yang memang tidak bisa hanya sekedar kita kasih mereka membaca sendiri, kita biarin mereka belajar sendiri. Itu ada beberapa anak yang memang tidak bisa seperti itu. Untuk anak-anak yang memang sekali dikasih materi 2 kali langsung bisa mempelajari, bisa memahami, itu bagus. Tapi dengan anak-anak yang sulit proses belajarnya, sulit belajarnya, hanya sekedar dikasih materi, itu mungkin akan kurang cukup, karena mereka akan tidak terlalu memahami materi yang diberikan gitu. Selain itu juga pembelajaran via daring ini dilihat dari segi ekonomi ya. Jadi kan kalau online itu memerlukan yang namanya paket data, paket kuota. Itu memerlukan kalau misalnya setiap hari kita sebagai mahasiswa dalam satu hari itu bisa 2-3 mata kuliah. Nah, kalau misalnya 2-3 mata kuliah itu kasih file, kasih kuliah online, berapa kuota sih yang habis, berapa data sih yang harus kita perluin, itu dia lagi. Nah, itu juga menjadi salah satu faktornya. Nah, dari uang untuk beli paket kuota, karena kan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin nggak seberapa lah segitu, kalau mengeluarkan waktu itu tidak seberapa. Tapi ada juga yang mungkin berapa yang berpikir keras untuk membeli paket internet dan untuk makan sehari-harinya gitu. Jadi itu agak sedikit mempersulit beberapa pihak
dalam proses pembelajaran via daring. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat dan kita kita terawang ya, sebenarnya namanya kuliah online via daring, via Google Classroom, Zoom, semua aplikasi itu sebenarnya ada plus minusnya. Jadi semua itu pasti ada positif dan pasti ada negatifnya. Yang positifnya jadi kita jadi lebih memahami IT, jadi karena kita sering mempraktekkan, sering. Tapi kalau untuk negatifnya juga banyak, untuk hal negatifnya pun dia banyak. Untuk positifnya dia ada karena lebih mempermudah kita, terus melatih diri lagi menggunakan teknologi. Tapi untuk sisi negatif pun dia juga ada gitu, dan gak kalah banyak juga untuk sisi negatifnya. Nah, pertama kita lihat di sini. Jadi kita berbicara masalah sisi negatif dari pembelajaran online. Kalau untuk mahasiswa atau murid-murid yang tinggal di perkotaan, mungkin bagi mereka cari jaringan itu bukan suatu hal yang sulit, karena jaringan internet itu masuk aksesnya sangat bagus. Berbeda dengan anak-anak yang tinggal di pedesaan, misalnya tinggal di desa yang jaraknya lumayan jauh dari pusat kota, dan akses internetnya itu juga cukup jelek dan sangat lambat. Jadi mereka akan sangat kesulitan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dalam proses pembelajaran kesulitan, mau kirim tugas, mau kirim file, menerima file, mau kirim apa-apa, itu juga mereka jadi terhambat. Karena apa? Karena jaringan juga cukup lambat di daerah mereka gitu. Itu yang itu sisi negatifnya ya seperti itu, akan sulit mengakses internetnya itu sendiri. Jadi tapi kalau kita mengingat dan mengikuti anjuran pemerintah ini juga ada benarnya dan ada baiknya. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan juga tidak membatasi diri dan tidak melakukan social distancing, maka COVID-19 ini juga pasti akan sulit untuk dihilangkan, akan sulit untuk pergi kalau kita terus-terusan hidup normal seperti biasa gitu. Jadi untuk sekarang, karena ini mengenai analisis saya pribadi dan apa yang saya lihat juga di lapangan dengan teman-teman kampus yang ada yang tinggal di desa, yang akses jaringannya cukup sulit. Nah, ini yang saya nilai gitu loh, karena walaupun pembelajaran via online ini memang bagus, tapi ya itu ada minusnya juga untuk orang-orang yang mungkin tinggal tuh di pedesaan yang jaringan internetnya tuh susah, dan untuk masalah pembelian kuota juga gitu. Jadi orang tuh mikir-mikir, aduh jadinya tuh kebeban gitu loh, aduh gimana nih, tuh belum lagi buat uang kuota, buat uang makan, uang ini, jadinya nambah. Walaupun kalau kehidupan normal pun juga pakai kuota, tapi kan berbeda kalau misalnya kita full semua pelajaran, semua mata kuliah itu pakai di online. Kalau misalnya yang biasa kan ya paling berapa sih, cuma buat ketik di komputer terus presentasi langsung di depan kelas. Tapi kok sekarang kan beda, kita bikin di komputer, bikin materinya, terus kemudian kita presentasi lagi langsung lewat online. Jadi makan kuota itu jadi lebih banyak gitu. Dan itu juga masalah jaringan, karena banyak kok kalau untuk teman-teman saya pribadi yang mungkin tinggal agak jauh dari pusat kota, untuk cari jaringan internet itu mereka juga agak sulit untuk mengakses. Makanya terkadang mau kirim tugas. Nah, itu tadi untuk yang mungkin secara langsung dan secara real saya alami dan saya rasakan gitu ya. Saya lihat teman-teman yang lain kesusahan untuk mencari jaringan, untuk mengakses jaringan. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari kita cakup Indonesia, karena kita lihat Indonesia ini ya, pada saat pembelajaran online seperti ini itu kan banyak tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang memang dia itu berada di daerah-daerah yang terpencil. Nah, bagaimana sih cara mereka mengakses pendidikan itu kalau pendidikan ini akan terus-terusan melalui via online? Karena sementara tidak semua sekolah di Indonesia terfasilitasi dengan fasilitas yang lengkap, misalnya komputer, laptop, dan lain-lain. Itu kan tidak semua sekolah ada untuk fasilitas seperti itu.
Nah, pasti ini akan sangat menghambat pendidikan di Indonesia, sangat menghambat karena eh, teknologi ini belum menjamah ke pelosok-pelosok. Kalau kita lihat jaringan itu pun untuk ke pelosok itu dia masih belum sepenuhnya gitu. Proses pembelajaran pasti akan kurang efektif. Nah, jadi sekarang kita cuma bisa berharap dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan kita seperti biasa lagi, seperti sedia kala lagi, seperti semula lagi, bisa keluar rumah lagi, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja seperti biasa. Kita cuma bisa berdoa dan berharap dan mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing dan stay at home supaya corona ini cepat berlalu dan tidak ada lagi korban-korban untuk COVID-19 ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.